Halo, selamat datang di Sherlock Sejarah Lokal. Dan masih dengan saya, Sohel di sini, dan dengan Kak Ica dan juga Mbah Salim. Bagaimana kelanjutan sejarah Surabaya setelah kejadian kemarin yang dimana VOC sekarang mulai runtuh? Nah, aku mau tanya nih sama Kak Ica. Boleh jelaskan nggak masa-masa krisis VOC itu seperti apa? VOC itu mengalami krisis keuangan karena dari pejabat-pejabat tingginya yang ada di Batavia itu banyak korupsi untuk memenuhi gaya hidup mewah mereka. Nah, sehingga pada tahun 1750 itu keuangan VOC itu sudah mulai agak goyah gitu. Tapi pemerintah Belanda, kerajaan Belanda itu berusaha untuk menyelamatkan VOC ini dari ambang kebangkrutan sehingga mendatangkan komisaris VOC yang ada di negeri Belanda untuk datang ke Indonesia atau waktu itu Hindia Timur untuk mengecek pembukuannya, bagaimana cara VOC melakukan pembukuan keuangannya. Tapi setelah 2 tahun berusaha untuk menyelamatkan VOC, ternyata tetap saja gagal dan VOC benar-benar bangkrut dan ditutup. Berarti dulu itu VOC itu hedon ya kehidupannya? Iya, hedon karena dia merasa orang kaya. Menguasai, sakar dewe, terus duitnya di. Nah, terus nih Kak Ica ya, untuk pada saat itu kan setelah VOC dibubarkan, apa yang terjadi di Hindia Timur? Apakah ada kekosongan di situ? Tentu pihak kerajaan Belanda tidak mengizinkan adanya vacuum of power atau kosongnya kekuasaan di sini, sehingga pemerintah kerajaan Belanda langsung mengambil alih semua aset-aset VOC yang ada di Hindia Timur. Jadi pemerintah kerajaan Belanda itu langsung mengangkat gubernur jenderal yang langsung berada di bawah naungan kerajaan Belanda. Itu. Langsung ke kerajaan Belanda berarti? Iya. Tapi kok bisa ya? Ya karena VOC sendiri itu sebenarnya hanya perusahaan. Yang berada di bawah kerajaan Belanda, tapi dia punya hak khusus, ada hak oktroy, pokoknya punya 7 hak khusus yang diberikan kerajaan Belanda terhadap VOC. Jadi dia itu seperti negara dalam negara. Jadi setelah VOC bangkrut, otomatis semuanya diambil alih oleh kerajaan Belanda. Oke, begitu. Terus untuk Mbak Sarif nih, bagaimana respon kebangkrutan VOC? Responnya Belanda itu kayak gimana? Ya, mereka mulai bingung kan bagaimana kok bisa perusahaan yang besar itu bangkrut. Mereka itu dia mendatangkan komisarisnya untuk mengecek pembukuannya. Ini ternyata wah, banyak sekali korupsi, banyak sekali penyimpangan dana, banyak sekali itu. Nah, ditambah lagi, tapi kerajaan waktu itu Raja William V itu juga serang juga dengan Napoleon Bonaparte. Nah, otomatis dia kan lari sama dengan pemimpinnya VOC ke Inggris. Nah, saat itulah mulai simpang siurnya pemerintahan di Hindia Timur itu. Simpang siurnya itu gimana? Karena kan yang di atas kan nggak ada, hilang kan. Nah, otomatis kan yang bawah kan siapa yang melanjutkan kepemimpinan lagi? Itu jadi, gimana itu Kak? Jadi kan waktu VOC bangkrut itu di Eropa sendiri sedang bergejolak, yaitu ada perang Napoleon dan Belanda itu kalah di perang tersebut, sehingga Raja William V ini melarikan diri ke Inggris bersama petinggi VOC. Nah, hal itu karena di Belanda sendiri itu di Eropa itu perang dan Belanda kalah, kerajaan Belanda di sini kalah, sehingga membuat tanah jajahan ini bingung, dia mau ikut pemerintahan yang mana, pemerintahan Belanda yang baru yang berada di bawah kuasa Napoleon Bonaparte, atau ikut Inggris karena rajanya melarikan diri ke Inggris, atau tetap menjadi ikut Belanda yang lama. Jadi bingung itu negara jajahan ikut yang mana, sampai waktu itu pasukan Inggris membawa surat kuasa dari Raja William V yang
berada di Oh. Pegasingan di Belanda. di Belanda, di situ mengatakan bahwa seluruh tanah jajahan itu harus tunduk terhadap pasukan Inggris. Oke, begitu sangat rumit sekali ya penjajahannya VOC ini. Atau memang Belanda aja yang bergejolak di sana sehingga VOC sendiri ini bangkrut dan kebingungan mau kemana? Enggak, karena waktu itu memang Eropa lagi bergejolak, jadi Napoleon itu berusaha untuk menaklukkan seluruh Eropa supaya berada di bawah kekuasaannya. Oke. Dan- Tadi kata Mbak Ica kan Raja William yang diberikan ke Inggris itu bahwasannya VOC harus menyerah terhadap Inggris. Nah, sehingga tanah jajahnya tunduk pada kontrol Inggris kan. Berarti VOC secara nggak langsung dikontrol sama Inggris. Ya, secara nggak langsung, seharusnya seperti itu. Berarti waktu VOC menyerah ke Inggris itu otomatis Hindia Timur juga dikuasai oleh Inggris juga. Harusnya ya. Harusnya ya. Harusnya. Wah, gitu sih. Berarti untuk Daendels ini utusan dari Inggris untuk Jawa, begitu Mas Mbah Sari? Enggak, itu orang Belanda. Kan Napoleon kan menyerang Belanda, otomatis menguasai. Nah, kan sistemnya kan monarki. Otomatis kan butuh raja. Nah, adiknya sendiri Louis Napoleon itu yang dijadikan raja Belanda waktu itu. Nah, Louis Napoleon itu mengutus Daendels untuk jadi gubernur jenderal di Hindia Timur ini. Gubernur jenderal di Hindia Timur ini. Nah, terus siapa? Jadi kan ini Belanda kan kalah dalam perang Napoleon. Dan Louis Napoleon. Daendels itu sebenarnya orang Belanda yang pro Prancis. Orang Belanda Yang pro Prancis. Terus akhirnya pindah ke Prancis kan nggak ono penjajahan nih sejarah kita dijajah di Prancis kan? Nggak ada, tapi Nggak ada. Daendels memerintah Hindia Timur itu atas nama Prancis, bukan kerajaan Belanda. Oh. Karena Belanda sendiri Sudah udah dianeksasi oleh Prancis lah. Lah terus apa dampak dari hal yang tadi sudah terjadi itu antara Napoleon berperang terus kalah terus sekarang dikuasai Hindia Timur, itu dampak untuk Surabaya itu apa ya Mas Arifin? Kalau di Surabaya sendiri ya sebenarnya tidak terlalu ada. Kan masalahnya kan yang pemimpin-pemimpin di sini kan juga ya bangsawan orang-orang VOC tapi yang bangsawannya Belanda. Jadi nggak ada terlalu signifikan perbedaan gitu. Karena memang cuma penyerahan kekuasaannya itu cuma sedikit aja, tapi secara sistemnya itu sama-sama feodal, sama-sama sama-sama menjajah lah. Oke, kita tarik kembali ke kemarin ya. Kemarin kan VOC itu sudah menguasai kota Surabaya dengan industri perdagangan, dan sekarang VOC itu bangkrut. Nah, dan peralihan kekuasaannya itu ke Hindia Timur. Nah, kalian bilang kalau Surabaya itu nggak ada dampaknya untuk Surabaya. Nah, untuk perdagangan dan industri sendiri di kota Surabaya itu apakah sama seperti VOC ketika menguasai atau ada perbedaan ketika VOC sudah bangkrut? Justru kan setelah VOC bangkrut diambil alih kerajaan Belanda, tapi itu hanya sebentar, kemudian Daendels ke sini. Nah, setelah Daendels ke sini karena tujuan dia ke sini adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, dia membangun benteng lagi. Benteng Kemarin lagi. benteng, sekarang benteng. Saya sudah benteng Takeshi ya. Iya kan mau membendung serangan dari Inggris kan. Inggris kan menguasai wilayah yang sekarang ada di Malaysia dan Singapura. Kan otomatis kan orang seperti Daendels kan takut kan kalau wilayah Jawa ini yang utama ini diserang juga oleh Inggris. Jadi dia membangun jalan itu untuk mentransfer militer itu lebih mudah. Mobilisasi militer itu lebih mudah, makanya dia membangun jalan pos itu yang dari Anyar sampai Panarukan. Jalan pos ini maksudnya gimana ya, Mbak? Jalan apa itu melok Jawa Pos atau apa? Jadi jalan pos itu jadi dibangun dari Anyar sampai Panarukan untuk menghubungkan beberapa pos. Jadi di setiap jalan itu ada beberapa pos, terus ada beberapa pasukan militer.
karena memang tujuannya itu militer, jadi untuk mempermudah mobilisasi gitu jalan raya pos, karena setiap jalan itu akan menghubungkan dari satu pos ke pos lain untuk koordinasi militer. Aku masih berpikir, aku sih mikirnya iku pos iku yo ngirim surat. Ini maksudnya pos apa sih? Sama kayak pos-pos militer Pos Mas. militer. Oh, pos militer. Jadi karena Hindia Timur ini untuk mempertahankan serangan dari Inggris, Iya. membangun jalan antar pos, sehingga jalan di kota Surabaya ini pembangunannya lebih baik sebelum dipegang VOC, gitu Ya, kan maksudnya? lebih baik. Lebih baik. Oh, Ya, lebih banyak pembangunan Iya. jalannya di situ, sehingga kota Surabaya warga-warganya itu menggunakan jalur pos itu untuk jalur perdagangan juga, selain Iya. untuk menjaga pertahanan. Itu maksud kalian? Iya. Iya. Jadi kan mesti jalan tol lah sekarang itu. Ya, selain itu juga Danhas membangun apa namanya pabrik pabrik Pabrik. untuk peralatan militer. Jadi itu nanti membuat perkembangan industri-industri besar di Surabaya di era tanam paksa dan juga liberalisasi ekonomi. Jadi itu kayak cikal bakal industri-industri manufaktur di Surabaya. Kalau boleh tanya sih, kan itu hitungannya cepat banget ya, maksudnya peralihannya itu cepat banget ke Hindia Timur kan ya. Nah, si Dandalis ini emangnya berapa lama sih membangun jalan itu? Apakah secepat Thanos menurut? Ya seperti hampir seperti itu sih, cuma setahun tuh dia dari Setahun toh? ya, dari Betul Bojong ya, Barat. betul kita Iya. Bukan sebalik kekuasaan dulu 10 tahun lebih ya. setahun toh ya? Ya. Pada zaman dulu, Ya. dengan peralatan yang emang masih Kerja kurang memadai kan. Iya, Ya kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, pemerintahan ya gitulah ya. Iya. Tahu kan kalian? Kerja memang memang Danhas ingin membangun jalan selama 1 tahun itu Setahun. jalannya harus selesai, tapi Danhas sendiri memimpin Hindia Belanda itu cuma 3,5 tahun karena ada beberapa laporan dari musuh politiknya lah ke Louis Napoleon di Belanda itu bahwa Danhas itu korup dan lain sebagainya, sehingga diganti Jensen. Jensen itu gubernur setelah Pergantian Danhas dari ke Jensen. tapi cuma sebentar banget kalau Sebentar juga. Jensen, ya karena Emang berapa bulan saja? cuma beberapa bulan karena kalah dari serangan pasukan Inggris dan harus menandatangani kapitulasi Tungtang, dan itu mengakhiri era Belanda di Indonesia baru masuk penjajahan Inggris. Oh iya. Sebelum Dandalis itu digantikan sama Jensen, sebenarnya ketika Dandalis ini menguasai, emang dampak pemerintahannya dari Dandalis ini apa sih? Kan itu 3,5 tahun kan, pasti ada perubahan-perubahan, mungkin itu dibangun jalan atau mungkin dibangun apalagi lah selain pos gitu, Ya, mungkin pabrik gitu. Ya pabrik itu ada. Kebanyakan Kebanyakan itu pabrik, seperti pabrik peluru yang di Surabaya itu pertama kali di Indonesia, dan pabrik-pabrik yang notabene itu mendukung ekonomi di Surabaya ini. Nah terus itu nanti turunannya nanti tahun-tahun berikutnya itu pabrik peluru itu nanti berganti pada pabrik mesin uap. Jadi itu seperti revolusi industri Eropa di Surabaya. ya, jadi walaupun sebentar tapi dampaknya cukup. Dampaknya cukup Sampai ya, sekarang. meskipun Dandalis itu cuma 3,5 tahun lah ya. Tahun. Itu memberikan dampak yang sebenarnya besar sekali untuk Surabaya karena Dandalis sendiri itu membangun jalan tadi Jalan. antar pos, dan itu akan digunakan tol ya. Itu seperti tol itu zaman sekarang gitu. Iya. Dan itu membuat jalur perindustrian perdagangan di kota Surabaya itu lebih baik lagi sebelum berhura-hura kayak VOC kemarin ya. Iya. Ya begitu. Jadi aku rasa Surabaya itu dari dulu udah emang dibentuk untuk kota perdagangan lah ya. Iya. Dan Disiapkan. kita merasakan sampai sekarang kalau kota Surabaya itu menjadi kota perdagangan di Indonesia, menggantikan kota metropolitan Jakarta yang memang udah kota bisnis aku rasa ya, dengan kota Jakarta itu menjadi kota bisnis dan di Surabaya menjadi kota perdagangan. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu lah dari seluruh sejarah lokal yang sudah ada di kota Surabaya. Mungkin kita akan membahas sejarah lainnya yang ada di kota Surabaya, dan saya tunggu untuk
next eventnya bukan next event sih, next sejarah lokal Surabaya. Kita tunggu lagi. Goblok. Kita akan kembali lagi di sejarah lokal Sherlock di lain waktu. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kita, jangan lupa untuk follow Instagram kita. See you. 3, 2, 1. BTW